Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik semua ya, sini ya. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, silakan salah satu dibimbing untuk berdoa. Silakan Mas Erlangga dibimbing untuk berdoa. Jaga doa mulai. Mudah-mudahan pembelajaran kita lancar dan bisa berguna untuk kita kalian di depannya. Nah, untuk selanjutnya Pak Guru ingin yang namanya mengecek semangat Pak dulu ya. Coba boleh kita berdiri dulu. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Semboyan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Nah, alhamdulillah ternyata anak-anakku semua kalian mengawali pagi ini dengan semangat karena kalian adalah generasi muda penerus bangsa, maka kalian harus yang namanya semangat. Untuk yang selanjutnya sebagai rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu nasionalisme yang berjudul Garuda Pancasila. Garuda
bisa duduk kembali. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, Pak Guru ini yang namanya ngecek kehadiran dulu ya. Nanti apabila anak-anak dipanggil namanya, silakan kalian sebutkan makanan favoritnya. Paham? Mas Alexan, Goreng. Mbak Alia, ya. Mas Haris, ya. Mas Luga, ya juga. Mas Erlangga, ya. Mbak Husna, ya. Mas Zaidan, ayam goreng. Mbak Maisha, ayam goreng. Mas Dimas, ayam bakar. Mas selanjutnya Mas Irfan, nasi goreng. Mbak Anggra ini ayam geprek. Mbak Nesia, ini ayam juga. Mas Hussein, nasi goreng. Mas Gale, tidak masuk ya? Kenapa tidak masuk? Oh sakit. Kita doakan bersama-sama ya, semoga Mas Gale bisa pulih kembali sehat dan bisa berkumpul di sini dan mengikuti pelajaran kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Mbak Namira, bakso. Mbak Safitri, mie ayam juga. Mas Farel, sate kambing. Alhamdulillah ya, anak semua di sini sehat semua ya. Alhamdulillah. Nah, di sini Pak Guru memiliki sebuah yang namanya, ini apa ini, anak-anak? Botol ya. Botol ini isinya apa? Air. Nah, perlu kita ketahui bahwa air itu adalah sumber kehidupan, terutama air putih. Air putih ini sangat banyak sekali manfaatnya. Nah, yang sedang botol ini ya kan isinya air putih. Misalkan Pak Guru minum habis, otomatis kan airnya ini kan habis ya. Misalnya ini Pak Guru nanti ganti dengan air teh mungkin. Sebelumnya kira-kira satu ini harganya berapa? 3.000 ya. Nah, kalau Pak Guru ganti botol ini dengan sebotol air teh, kira-kira harganya bagaimana? Harganya naik. Kira-kira jadi berapa? Di atas dari 3.000. Nah, Pak Guru ganti lagi dengan yang yang lain, misalkan susu, misalkan. Kira-kira naik atau? Naik. Terus apabila Pak Guru ganti lagi dengan yang lain, dengan madu, kira-kira naik ya. Nah, kira-kira nih Pak Guru ganti dengan air, misalkan air bekas cucian, kira-kira gimana? Harganya gimana? Turun. Ya gitu. Bahkan apa? Tidak ada harganya. Nah, itu ibaratnya itu botol ini adalah kita, kalian. Nah, apa filosofinya? Nah, filosofinya yaitu ini adalah kita dan isi dalamnya ini adalah pikiran kita. Nah, jadi yang namanya kita sebagai manusia, sebagai apa? Kalian sebagai siswa, kalian pelajar. Nah, kalian otomatis ya harus menyadari bagaimana kita yang namanya bisa meningkatkan harga nilai value dalam diri kita. Salah satunya adalah dengan ilmu pengetahuan. Di sini semakin banyak ilmu yang pengetahuan yang kita miliki, maka nilai diri kita akan semakin tinggi. Nah, untuk kalian ya, jangan pernah yang namanya bosan untuk belajar. Kalian harus mau belajar supaya apa? Supaya jadi pintar, supaya jadi nambah ilmu. Nah, seperti itu ya. Kira-kira Pak Guru tanya nih, kalian sekolah di sini tujuannya untuk apa? Mencari agar kedepannya bisa jadi orang sukses. Kira-kira kalian diamanai ingin membahagiakan orang tua enggak? Nah, ini dia.
belajar di tempat, di sini akan menjadi kedepannya menjadi orang yang sukses dan bisa membahagiakan orang tua. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sepertinya di sini biar lebih semangat lagi, Pak Guru ingin yang namanya tepuk semangat ya, boleh ya? Nah, boleh. Tepuk semangat bisa? Ya. Tepuk semangat. Nah, satu lagi ya, kayaknya tadi kurang kompak nih. Satu lagi yang kompak. Tepuk semangat. Sebelum kita pelajaran, Pak Guru boleh dengan namanya mengetes kefokusan kalian ya. Nah, nanti apabila Pak Guru kasih tepuk satu, kalian tepuk satu. Tepuk dua, kalian tepuk dua. Tepuk tiga, kalian tepuk tiga. Selain itu jangan dilaku. Selain itu jangan dilakukan ya. Nah, kira-kira tahu ya, coba Pak Guru. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, bisa ya? Nah sekarang Pak Guru mulai lagi nih. Tepuk satu, tepuk dua, satu. Ya, ada yang kurang fokus nih ternyata. Sebelum kita belajar kita harus fokuskan dulu pikirannya, ya. Tadi gimana? Apabila selain itu jangan dilakukan. Paham ya? Mas Dimas paham? Saya ulangi lagi ya. Tepuk satu, tepuk tiga, dua. Nah, masih ada yang belum fokus nih. Satu lagi yang harus kalian fokus, pasang pikiran. Ya, itu ya. Tepuk dua, tepuk satu, tepuk dua, satu. Yeah. Satu lagi ya. Tepuk dua, dua. Masih ada yang belum fokus ya. Selamat pagi. Masih pagi harus tetap fokus. Lagi ya. Tepuk dua, satu, tepuk satu, tepuk tiga, tepuk tangan ke kalian semua. Alhamdulillah semua sudah fokus ya. Nah di sini sebelum memulai pembelajarannya, kira-kira nih ada yang tahu kemarin kita belajar tentang apa di laboratorium komputer? Silakan yang suaranya kelas Mas Irfan, kemarin belajar tentang apa? Membuat undangan. Yang ini Mbak Anggreni, kalian kemarin belajar tentang apa? Membuat undangan di aplikasi apa ini? Ada yang tahu? Ada yang jawab? Microsoft Excel sama Microsoft Word. Kemarin kalian mengintegrasikan aplikasi perkantoran ya, MS Office sama MS Excel. Nah itu nanti ada hubungannya dengan pelajaran yang akan kita pelajari sekarang ini, yaitu apa? Nah ini ya. Hari ini nanti kita akan yang namanya mempelajari tentang sistem komputer. Nah, Pak Guru kasih pertanyaan lagi nih, pertanyaan pemantiknya. Kira-kira nih, kalau sebuah HP ya, HP Android ya, kalau tidak ada sistem operasinya, kira-kira bisa digunakan nggak? Tidak bisa ya, karena apa, Mas Hussein? Tidak ada sistem operasi, maka tidak bisa menjalankan semua
aplikasinya. Nah, apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Nah, yang pertama, semua peserta didik bisa yang namanya menjelaskan pengertian dari sistem komputer. Yang kedua adalah siswa bisa yang namanya mengidentifikasi komponen dari sistem komputer. Berupa apa? Hardware, software, dan brain. Yang ketiga adalah bisa menjelaskan fungsi dan cara kerja masing-masing komponen di dalam sistem komputer. Yang keempat, bisa menerapkan pengetahuan tentang sistem komputer dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa sih kita harus belajar sistem komputer? Pasti yang namanya kita bisa memanfaatkan sebuah sistem komputer akan bisa berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah manfaat kita dalam mempelajari sistem komputer. Nah, Mas Erlangga bisa dibaca yang poin yang pertama, Memahami cara kerja teknologi. Nah, yang pertama ini ya, kita kan sekarang hidup di zaman serba digital ya, industri 5.0 itu sangat yang namanya perkembangan teknologi semakin cepat. Nah, untuk itu kita sebagai pelajar harus bisa yang namanya menyikapi apa yang namanya perkembangan teknologi. Yang kedua, Mbak Namira bisa dibaca untuk manfaat yang selanjutnya. Meningkatkan keterampilan digital. Nah, contohnya di sini apa? Digital. Misalkan Mbak Alia suka yang namanya membuat apa Mbak Alia? Membuat video ya, atau konten kreator. Terus yang namanya bisa yang namanya membuat yang namanya tadi yang dipelajari kemarin membuat apa? Surat undangan dan sebagainya. Terus yang ketiga, Mas Nuga bisa dibacakan manfaat yang selanjutnya. Nah, yang ketiga ini adalah mempermudah pemecahan masalah ya. Dan misalkan bagaimana kita dapat yang namanya kalian dapat yang namanya tugas yang namanya mencatat atau mendata, misalkan berat badan, tinggi badan dan lain-lain. Kalian mencari berapa rata-ratanya tiap kelas, berapa yang paling tinggi, yang paling rendah. Kalian bisa menggunakan apa? Microsoft Excel ya, untuk mengolah angka-angka. Jadi mempermudah permasalahan kita dalam memecahkan suatu masalah. Yang keempat adalah bisa yang namanya apa? Mbak Anggra ini. Yang nomor 4 apa? Nah, benar ya, meningkatkan efisiensi kerja. Nah, contoh juga seperti yang kemarin ya. Misalnya kita mau buat berapa surat undangan, misalnya 100 ya. Nah, kita tidak perlu copy paste sampai 100. Kita cukup yang namanya menggunakan apa Mas Irfan? Fitur apa kemarin? Mas Hussein bisa menjelaskan? Fitur main and match ya. Nah, jadi menggunakan fitur main and match. Dan yang kelima, Mas Haris bisa dibacakan yang poin yang kelima. Mendukung pembelajaran teknologi. Nah, mendukung pembelajaran teknologi lanjutan ya. Nah, dengan yang sekarang ini kita bisa yang namanya menggunakan teknologi untuk yang namanya pembelajaran. Enggak. Terus yang keenam, Mas Farah, Meningkatkan peluang karir.
Nah, meningkatkan peluang karir ya. Dengan zaman sekarang ini kan banyak sekali ya peluang pekerjaan. Nah, semakin kita bisa mempelajari ilmu komputer, maka peluang karir kita akan semakin besar ya. Contohnya jadi content creator, admin, programmer, nah, apalagi dan selanjutnya dan sebagainya ya. Nah, intinya meningkatkan peluang kerja banyak. Dan yang ketujuh apa Mas Zaidan? Memanfaatkan komputer secara aman. Nah, bisa memanfaatkan komputer secara aman. Jadi kita tahu ya namanya menggunakan komputer biar tidak cepat rusak dan biar bisa awet dan tahan lama ya. Nah, itu tadi manfaat tentang kita mempelajari sistem komputer. Nah, sebelumnya Pak Guru ingin lanjut ke pembelajarannya. Pak Guru ingin mengadakan yang namanya pretest. Kemarin sudah pada belajar kan? Sudah ya. Nah, ini Pak Guru ingin sedikit pretest ya. Nah, pretestnya ini Pak Guru share lewat di grup WA ya. Nah, silakan ya, di sini ada sudah pada buka ya, buka grup ya. Ya. Mas Husain juga bisa. Ada yang sudah selesai aplikasinya? Sudah? Belum mulai? Mulai sudah? Iya, langsung mulai. Nah, langsung mulai ya. Silakan ya Pak, Guru kasih waktu 2 menit lagi ya.
sudah banyak yang mengerjakan, sudah ada nilainya. Nah ini ya. Ada yang sudah selesai lagi. Kita lihat siapa yang nilainya paling tinggi. Nah ini ada dua orang ya. Yang pertama adalah Mbak Namira. Terus yang kedua adalah siapa ini? Farel ya, Mas Farel. Nah cukup ya untuk kuisis. Nah silakan HP-nya disimpan lagi. Nah untuk selanjutnya kita kembali ke materi, ke PPT. Nah ini dari tugas yang kalian kerjakan tadi. Nah apa yang dimaksud dengan komputer? Coba salah satu Mbak Alia dibaca Mbak. Yang keras ya. Komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, atau video. Ya benar ya. Jadi komputer adalah suatu alat yang mengolah menjadi gambar, teks, suara maupun video. Nah, secara sederhananya ini apa? Sebuah komputer menerima data, teks, suara, klik, sentuhan atau yang lainnya dari piranti masukan ya. Jadi dari piranti input, kemudian diproses oleh yang namanya apa, Mas Erlangga? CPU ya, atau Central Processing Unit, yang nantinya akan menghasilkan berupa apa, Mbak Nisya? Iya benar ya, sesuai dengan data yang diolah tadi. Misalkan yang diolah adalah teks, nanti hasilnya bisa teks juga. Misalkan gambar juga bisa dengan gambar, dan ataupun bisa dalam bentuk yang lain yang dikeluarkan melalui sebuah piranti keluaran. Nah, bagian komputer tersebut memiliki berapa, Mas Zaidan? Coba sebutkan Mas. Perangkat keras, Ya, perangkat lunak, penggunaan. dan pengguna. Baik ya. Perangkat keras yaitu apa? Hardware. Jadi perangkat yang bisa disentuh dan bisa dilihat tentunya. Yang kedua adalah software berupa aplikasi. Yang ketiga adalah brandware itu siapa? Kita ya, jadi pengguna komputer berupa manusia. Nah, sedangkan perangkat kita sendiri dikelompokkan menjadi 4 ya. Yang pertama masukan atau input. Yang kedua proses. Yang ketiga penyimpanan. Yang keempat perangkat keluaran atau output. Nah, untuk lebih jelasnya Pak Guru ingin menayangkan sebuah video ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa kembali di channel kelas multimedia, channel yang membahas editing dan pembelajaran tentang multimedia. Di video kali ini kita akan sedikit membahas materi tentang sistem komputer. Sebelum ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru tentang materi kelas multimedia. Terima kasih yang sudah subscribe. Kita lanjut ke pembahasannya. Sistem komputer adalah jaringan elemen-elemen yang saling berhubungan, berbentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok dari sistem tersebut. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi. Supaya tujuan pokok tersebut tercapai, maka harus ada elemen-elemen yang mendukungnya. Elemen-elemen dari sistem komputer adalah hardware, software, dan brainware. Hardware atau perangkat keras adalah peralatan di sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dijamah. Hardware terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu input device, process device, dan output device. Input device adalah pintu masuk dari sistem komputer yang berfungsi untuk menerima seluruh aktivitas masukan dari pengguna secara langsung maupun tidak langsung. Dapat berupa peralatan atau mesin yang lain di luar sistem. Contohnya seperti keyboard dan mouse. Proses device adalah pusat aktivitas proses pengolahan dari berbagai data masukan yang diberikan oleh pengguna sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga mampu memberikan hasil yang sesuai dengan keinginan pengguna. Selanjutnya, hasil proses akan disalurkan ke pengguna secara langsung atau tidak langsung melalui blok output. Proses yang dilakukan oleh bagian ini sebagian besar merupakan hasil perhitungan maupun logika secara digital dalam bentuk besaran-besaran listrik dalam rangkaian elektronik yang sangat kompleks. Kode-kode inilah yang selanjutnya menjadi kode perintah bagi mesin pemproses untuk menjalankan seluruh perintah yang diberikan kepadanya. Contoh dari proses device yaitu seperti prosesor, motherboard, RAM, hard disk, dan VGA. Output device adalah sebuah komponen perangkat yang merupakan bagian dari personal komputer. Output device merupakan perangkat yang bertugas untuk menampilkan data yang telah diproses oleh bagian prosesor. Sebelumnya data diambil oleh perangkat masukan atau input device. Keberadaan dari output device atau perangkat keluaran sangat penting karena termasuk dalam perangkat primer untuk berjalannya sebuah personal komputer. Contoh dari output device yaitu monitor, proyektor, dan printer. Software atau perangkat lunak adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data. Ada 3 bagian utama dari software. Yang pertama, operating system. Contoh operating system adalah DOS, Linux, Windows, Mac, dan Android. Yang kedua, bahasa pemrograman. Contoh bahasa pemrograman yaitu adalah Visual Basic, C++, dan Pascal. Yang ketiga yaitu aplikasi. Contoh aplikasi adalah Microsoft Office, antivirus Madaf, browser Mozilla Firefox, editing Photoshop, dan permainan games. Brainware adalah seorang manusia yang mampu menjelajah hardware maupun software pada komputer. Dalam sebuah sistem komputer, brainware memang tidak akan pernah bisa dipisahkan dari hardware dan software.
Brainware sendiri sering disebut sebagai perangkat intelektual karena hardware dan software tidak bisa dijalankan tanpa brainware. Ketiga elemen sistem komputer tersebut harus saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan. Hardware tanpa adanya software maka tidak akan berfungsi seperti yang diharapkan, hanya berupa benda mati saja. Software yang akan mengoperasikan hardware-nya. Hardware yang sudah didukung oleh software juga tidak akan berfungsi jika tidak ada manusia yang mengoperasikannya. Pada dasarnya, komputer baru bisa bekerja jika ada aliran listrik yang mengalir di dalamnya. Aliran listrik yang mengalir memiliki dua kondisi, yaitu kondisi on yang berarti ada arus listrik dan kondisi off yang berarti tidak ada arus listrik. Berdasarkan hal tersebut, kemudian dibuat perjanjian bahwa kondisi on diberi lambang 1 atau angka 1 dan kondisi off diberi lambang 0 atau angka 0. Seluruh data yang berupa angka, abjad ataupun karakter spesial kemudian ditulis dalam angka yang kombinasi 0 dan 1. Dengan demikian, seandainya kita kemudian memasukkan tulisan yang berbunyi hello melalui keyboard, tulisan ini secara otomatis akan diterjemahkan ke dalam bentuk 1 dan 0 oleh komputer. Agar bisa dibaca oleh manusia, hasil terjemahan ini kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bentuk dan huruf ataupun angka seperti asalnya oleh proses device. Kemudian ditampilkan melalui layar monitor sehingga dapat dimengerti oleh pengguna komputer. Karena hanya memiliki dua angka dasar, yaitu 0 dan 1, maka sistem bilangan semacam ini kemudian dikenal sebagai sistem bilangan biner atau binary number. Sistem bilangan atau number system adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu sistem fisik. Sistem bilangan yang banyak digunakan oleh manusia adalah bilangan desimal. Sistem bilangan digunakan dalam pengoperasian suatu mesin digital. Sistem bilangan tersebut adalah sistem biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Masing-masing bilangan mempunyai sejumlah lambang bilangan tertentu yang disebut radix. Radix adalah banyaknya suku angka atau digit yang dipergunakan dalam suatu sistem bilangan. Sistem bilangan biner mempunyai radix 2. Sistem bilangan oktal mempunyai radix 8. Sistem bilangan desimal mempunyai radix 10. Dan sistem bilangan heksadesimal mempunyai radix 16. Nah, itu dia sedikit pembahasan tentang sistem komputer. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like dan share. Nah, itu tadi ya video pembelajaran tentang yang namanya sistem komputer. Kira-kira menarik tidak tadi? Menarik ya. Nah, yang bisa kalian tangkap dari video tadi apa yang pertama? Mbak Alia, sistem komputer terdiri dari beberapa tadi? 3 ya. Contohnya, Mbak Nisya? Ya, hardware, software, dan firmware. Nah, untuk software sendiri dibagi menjadi beberapa, Mas Husein? Ada yang kita tadi? Sebenarnya yang pertama adalah sistem operasi atau operating system. Yang kedua, Mas Farhan? Berupa program aplikasi. Yang ketiga, Mbak Husna, berupa yang namanya bahasa pemrograman. Nah, untuk lebih mendetail dan lebih mendalam, nah kali ini Pak Guru akan yang namanya lebih kita
kita mengulik ya apa itu sistem komputer hardware. Nah, untuk itu nanti Pak Guru akan membagi menjadi beberapa kelompok, membagi 4 kelompok ya. Nah, kelompok yang pertama ini nanti Mas Alexan, terus yang kedua Mbak Alia, yang ketiga Mas Haris, yang keempat Mas Nuga. Jangan ya. Kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 2 Mas Erlangga, Mbak Husna, Mas Zaidan, Mbak Maisya. Kelompok berapa Mbak? 2. Untuk yang kelompok 3 anggotanya Mas Dimas, Mas Irfan, Mbak Anggraini, sama Mbak Nesya. Kelompok berapa? 3. Kelompok 4 yaitu Mas Hussein, Mbak Namira, Mbak Safitri, sama Mas Fahed. Nanti Pak Guru akan yang namanya membagikan LKPD ya, nanti dikerjakan secara berkelompok. Nah, untuk itu sekarang silakan bentuk meja dan kursi sesuai dengan kelompok ya Pak Guru sebutkan tadi. Mejanya digabungin ya Pak, 4 kursi. Yuk digabungin. Mejanya sini sama sini. Nanti kalau bisa pindah ya. Yang penting mejanya gabung dulu sama kursinya ditambah. Nanti pindah. Silakan LKPD-nya bisa dibaca terlebih dahulu, dipahami. Nanti apabila ada yang kurang jelas bisa tanya ke Pak Guru ya. Silakan ditulis terlebih dahulu nama kelompoknya, anggota kelompoknya.
nanti kalian tulis dan identifikasi apa namanya, termasuk mana yang input, mana yang output. Identifikasi apa yang tertera di sini buat ditulis, jadi mencantumkan di SKPD. Nah, kita dulu ajar cara bongkarnya ya. Bongkar. Ya, silakan ditentukan siapa yang menulis, terus nanti siapa yang dari juru bicara. Nah, ini kalian bisa membuka HP ya, untuk yang namanya mencari informasi, karena kita tujuannya adalah belajar. Kita belajar memanfaatkan teknologi yang kita punya, HP, AI, internet, ya kalian bisa manfaatkan itu untuk belajar. Dan bisa membuka buku juga bisa. Sudah ya, nah ini sudah muncul perangkatnya. Silakan kalian identifikasi apa yang muncul, apa yang terlihat ya. Mana hard disk, mana RAM, mana prosesor, mana motherboard, mana power supply, itu ya. Bisa ditulis ini. Nah, ini Pak Guru kasih waktu sekitar 20 menit, cukup enggak ya? Kasih waktu 15 menit ya coba ya. Nah, nanti sampai jam 9 lebih 15. Silakan kalian bisa berdiskusi, antar anggota dalam satu kelompok. Bisa membuka buku, internet, boleh.
Ya, nanti ditentukan ya siapa yang presentasi. Bicaranya nanti semua masuk sama
lagi. Waktunya kurang 5 menit lagi ya. berdiri di sini.
Waktunya kurang 2 menit lagi ya. Oh, sudah habis ya. Nah, sudah habis ya. Kelompok yang selesai siapa? So, kelompoknya sini Ali, siapa? Mas Irfan. Ayo silakan dipresentasikan. Sudah, boleh berdiri. Iya, berdiri. Berdiri di sini ya. Hadap ke teman-temannya. Nah, di sini. Iya, sini. Silakan. Yang lain silakan perhatikan kelompoknya. Yang presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini kelompok 3. Kelompoknya itu ada Dimas, Irfan, Anggraini, dan Mesya. Seperti yang dikasih tugas dari Pak Sayus, disuruh mengamati, menyebutkan namanya dan menulis kegunaannya. Dari pengamatan kami ada satu keyboard, perangkat input untuk komputer atau perangkat elektronik key line yang memiliki banyak tombol, berisi huruf, angka, dan simbol. Kegunaannya untuk memasukkan data ke dalam perangkat. Yang kedua ada Boleh, yang ditunjukkan boleh yang mana? Ini yang ini namanya. boleh. Berarti ini untuk mengambil suara, kegunaannya untuk mengambil suara dan berbicara. Yang ketiga mouse. Mouse perangkat keras input komputer. Kegunaannya sama kayak keyboard yang digunakan untuk menggerakkan kursor di layar, melakukan klik dan mengalir halaman. Yang keempat adalah headset kabel. Sensor kabel untuk mendengarkan audio secara pribadi. Berarti yang di luar itu tidak mendengarkan suara dari dalam komputer. Kalau memakai headset kabel, tidak memakai baterai. Yang kelima webcam. Webcam ada. Iya, webcam ya. Untuk mengambil gambar atau video juga bisa. Data ini filter, perangkat keras yang mengubah data elektronik menjadi teks dan gambar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali duduk. Ini tadi yang disampaikan ya. Kelompok 1 mana hardware, yang mana hardware input, mana hardware output. Yang output yang mana? Yang ini. Terus yang ini juga sebagai output ya, untuk mengeluarkan apa? Suara. Terus yang input mana saja? Webcam, mouse sama keyboard ya. Dari yang disampaikan kelompok 1 ada yang ditanyakan, kelompok lain mungkin? Tidak ada. Kalau tidak ada, selanjutnya kelompoknya Mas Erlangga. Silakan berdiri di situ. Boleh ditunjukkan isinya CPU. Yang lain silakan diperhatikan mana yang mau presentasi.
Yang mana coba? Yang HDD yang mana? Ditunjukkan ke mana? Yang mana ini habis? Ya ini ya. Ya. Selanjutnya HDD eksternal. HDD eksternal adalah teknologi penyimpanan lebih modern yang menyimpan data dalam memori flash. Keunggulannya adalah lebih fleksibel, bisa dipasang dan lepas dibandingkan HDD biasa. Selanjutnya motherboard. Papan sirkuit utama tempat semua komponen penting lainnya terhubung seperti CPU, RAM, dan kartu grafis. ini ada contoh RAM. Tentunya berupa kepingan. Selanjutnya kartu memori. Kartu memori penyimpanan data portable yang berukuran kecil, sering digunakan di kamera dan perangkat seluler. Ya, ini ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah flash disk. Penyimpanan portable yang menggunakan memori flash dan dapat dihubungkan melalui port USB. Sudah ya? Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan balik duduk. Nah, sini ya Pak, ini ingin sedikit mengkoreksi apa yang disampaikan dari kelompok 1 ya. Kalau berapa ini? 2 ya. Nah, tadi benar ya yang disinggung tadi ada motherboard. Motherboard itu adalah papan ini ya, papan sirkuit. Jadi prosesor RAM, HDD nanti terhubung dalam satu papan besar. Terus yang selanjutnya adalah HDD ya, ini benar HDD. HDD adalah hard disk, fungsinya untuk menyimpan ya, menyimpan data. Nah, tadi kelompok ini menyebutkan yang namanya kartu memori sama HDD eksternal. Nah, itu salah ya, salah ya. Nah, karena apa? Kartu memori tidak ada di dalam CPU. Terus HDD eksternal juga tidak ada di dalam CPU. Jadi kurang tepat, banyak salah ya. Nah, apa ya, kita yang namanya belajar kita harus tahu salah dan benar ya kan. Nah, terus tadi sudah ya. Power supply tadi disebutkan belum ya? Power supply belum. Nah ya, iya power supply ini adalah untuk memberikan tegangan. CPU komputer tidak bisa bekerja kalau tidak ada listriknya. Harus ada supply-nya, supply listriknya dari sini. Terus selanjutnya ada di sini ada port ya. Nah, menghubungkan ke keluar port. Ini ya. Ada yang ditanyakan mungkin dari kelompok lain? Tidak ada. Nah, selanjutnya kalau tidak ada, silakan kelompoknya Mas. Siapa itu Mas? Mbak Alia. Mbak Alia. Pertama ada kartu memori, yaitu penyimpanan data portable yang berukuran kecil, sering digunakan di kamera dan perangkat seluler. Boleh tunjukkan yang mana kartu memori? Nah, itu ya, kecil ya. Yang kedua ada HDD eksternal, teknologi penyimpanan yang modern yang menyimpan data dalam memori flash. Keunggulan lebih fleksibel, bisa dipasang dan terus dibanding HDD biasa. Yang mana? Oh, itu ya. Yang ketiga ada hard disk drive, HDD penyimpanan tradisional yang menggunakan pilihan magnetik berputar untuk membaca dan menulis data. Ya, itu.
Yang keempat ada flash disk. USB flash disk yaitu untuk penyimpanan portable yang menggunakan memori flash dan dapat dihubungkan melalui port USB. Lihat kan itu ya, bentuknya flash disk bermacam-macam ya. Ada lagi mungkin yang sampai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kembali cukup jelas yang disampaikan ya di sini ya. Di sini kelompok 3 mempresentasikan beberapa penyimpanan ya, tata kelas penyimpanan. Dari kelompok lain ada yang menanggapi? Kalau tidak ada, yang terakhir kelompoknya 4, silakan berdiri sini menghadap ke sana. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota 4 yang berisikan Husain, Farel, Namira, dan Fitri ingin memberikan hasil pembelajaran tentang alur sistem komputer. Memberikan masukan dari perangkat input, misal mouse, keyboard, scanner, dua data masuk ke perangkat pemproses berupa perangkat prosesor, berupa kontrol, unit, dan lalu untuk proses aritmatika dan logika. Data sementara disimpan di RAM, sedangkan data permanen disimpan di ROM atau flash disk. 3. Data yang sudah diproses lalu dikeluarkan di perangkat output, misalnya monitor atau layar atau printer, speaker, headset, printer. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dari penjelasan kelompok 4, Kak Guri mengulas ya. Alur kerjanya yang pertama adalah bukan granular ya. Jadi kita mengoperasikan ini perangkat komputer, memberikan inputan berupa lewat keyboard atau lewat mouse tadi. Nah, nanti instruksi-instruksi ini akan masuk ke dalam CPU atau Central Processing Unit, akan nanti diproses dan ditampilkan di monitor. Misalkan kalian sudah mengetik, ingin menyimpan, disimpan di dalam apa yang tadi hard disk atau flash disk. Terus yang selanjutnya untuk output bisa berupa outputnya adalah teks, terus apa, suara sama video. Nah itu ya. Nah, kayaknya dari tadi tegang semua ya. Bagaimana kalau kita ice breaking dulu, tidak apa-apa ya? Nah, Pak Guru punya sesuatu nih. Pak Guru punya snack ya. Nah, ini snack. Ini Pak Guru nanti kasih satu-satu. Ini gamesnya nanti permainannya sikat, sikut, sekat, sama sakit. Pak Guru bagikan dulu. Silakan anak-anak bisa berdiri dulu. Permainannya gini, ayo berdiri semua. Berdiri semua. Ini ya, perhatian Pak Guru ya. Kalau di Pak Guru bilang sakit, kalian pegang kepala. Ini ya, sakit. Kalau sekat, ini tangannya di
Kepala digabungkan. Sakit, sekat, sikut, pegang sikutnya ya. Kalau sikat, harus kalian rebutan ambil. Paham ya? Yang pertama tadi apa? Sakit, terus sekat, sikut, lalu sikat. Sikat ambil ya. Nah, coba. Ini langsung Pak Guru mulai ya. Mulai ya. Sudah siap semua? Sakit, sekat, sikut, sakit. Sekat, sikut, sakit, sikut, sekat. Lagi, sikut, sekat, sakit, sikat. Silakan yang beruntung nanti disimpan dulu dimakan setelah pulang ya. Silakan duduk kembali. Nah, Pak Guru ini yang namanya sebelum apa? Ini yang namanya menyimpulkan pembelajaran apa yang kita peroleh dari hari ini. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini? Siapa ayo yang bisa menyimpulkan tentang sistem komputer? Mbak Alia bisa ini menyimpulkan apa yang kamu dapatkan dalam pengalaman tahap kesimpulan tidak apa-apa, tidak ada benar, tidak ada salah. Silakan. Iya. Iya. Oh iya. Ada lagi yang lain yang bisa menyimpulkan apa yang kamu tangkap kalian peroleh dari apa yang kalian amati, apa yang kalian lakukan, apa yang kalian lihat di video tadi, apa yang boleh Mas silakan. Mas siapa ya? Mas Hussein mungkin barangkali. Contoh hardware ya. Apa contohnya? Ya, keyboard, mouse. Sudah ya. Ada lagi mungkin satu lagi atau satu orang lagi ya. Mbak Mas Nugam. Oke, coba disimpulkan. Iya, ada apa? Apa? Software. Iya, proses dan jenis hardware ya. Iya, hardware. Nah, ada input, proses sama output. Nah, Pak Guru ambil kesimpulan ya di sini yang namanya lagi saat guru lagi yang namanya sistem komputer terbagi menjadi yang pertama apa? Hardware. Terus software sama firmware. Nah, ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, kesimpulannya itu adalah sistem komputer itu tidak bisa berjalan apabila salah satu ini tidak ada. Misalkan ada yang namanya hardware, ada softwarenya, ada perangkat terus ada, programnya ada, tapi tidak ada yang mengoperasikan. Jadi
komputer tidak bisa berjalan, ya kan? Sebaliknya juga ada orangnya, ada hardware-nya, tapi tidak ada sistem operasinya. Seperti di awal tadi, kita punya sistem komputer laptop, terus tapi tidak ada programnya, tidak ada sistem operasinya, tidak bisa digunakan jadinya, ya kan? Begitu juga ya dengan ini. Hardware sudah ada, terus oh ini ya, software sudah ada, pengguna sudah ada, tapi tidak ada barangnya, ya percuma saja, bohong, ya kan? Paham ya dari sini dan bisa Pak Guru simpulkan? Paham ya? Nah, kira-kira dari Pak Guru yang jelaskan dari awal sampai akhir tadi ada yang ditanyakan enggak? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan kalian kembali ke posisinya masing-masing seperti yang tadi. Alatnya silakan dikumpulkan Pak Guru. Dan Pak Guru berpesan kepada kalian, tetaplah belajar ya. Nah, karena belajar apa? Belajar itu harus yang namanya seumur hidup, karena sebuah kehidupan adalah merupakan sebuah pembelajaran. Mungkin sebelum Pak Guru akhiri, Mas Erlangga bisa diberi untuk berdoa. Berdoa mulai. Semoga kalian selamat sampai tujuan. Bila bisa beliau, pasti khairat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.